masyarakat ini belum bisa memilahkan yang mana berizin, yang mana yang ilegal. Nah, sepanjang tahun mulai dari 2019 itu fintech, pengaduan terhadap fintech itu memang lebih banyak porsinya dari ilegal. Walaupun di tahun-tahun terakhir ini mulai berkurang ya, tetapi masih tetap banyak dan masyarakat tetap menganggap itu fintech, sehingga melakukan pengaduan ke OJK. Itu yang mungkin kita perlu luruskan, sehingga fintech ini ya kita tahu fintech ilegal ini kan tidak ada aturannya. Mereka kebanyakan pengaduannya itu adalah masalah penagihan yang tidak beretika. Pak Encik, ini persentasenya bisa berapa persen sih antara laporan terkait dengan fintech ilegal maupun yang legal? Nah, artinya ini yang kebanyakan dilapor ke OJK ini adalah fintech ilegal justru ya Pak Encik ya? Betul. Saat ini 70-30 ya. Memang kita akuin juga bahwa pengaduan terhadap fintech yang berizin juga ada. Tetapi yang saat ini yang mendominasi itu adalah fintech yang ilegal. Artinya kan sebetulnya juga dari fintech legalnya ini kan juga ada sengketa begitu ya Pak dengan nasabahnya. Nah sebetulnya ini yang paling banyak sengketanya ini jenisnya apa saja sih Pak? Betul. Memang betul tetap ada karena masyarakat akan mengadukan dua ya. Yang pertama ada ke OJK atau dengan menelpon 157 ataupun WhatsApp ke 081 157 157 157 ya. Dan kedua itu ke asosiasi juga, kita itu ada jendela di hotline 150 505. Kalau di kita itu yang pengaduan ada terbagi 4 ya. Yang pertama adalah permohonan restructuring atau restrukturisasi. Yang kedua komplain atau pengaduan terhadap bunga yang tinggi. Yang ketiga itu penagihan yang tidak beretika. Yang keempat pelanggaran data pribadi. Itu memang ada pengaduan ke kami dan ke OJK. Gitu, Oke, yang paling banyak nih yang mana nih Pak dari presentasi yang Anda sebutkan tadi? Yang paling banyak saat ini adalah permohonan restrukturisasi, Pak. Jadi sebanyak berapa persen tuh Pak dari total pengaduan? Saat ini sebanyak 40% ya di restructuring. Ya, bunga yang tinggi juga banyak. Kedua dari komplain yang besar. Ketiga itu penagihan yang tidak beretika. Gitu, Mbak. Oke, kalau misalkan kita tahu bahwa fintech legal ini yang mengajukan pengaduan, ini sanksinya akan seperti apa nih Pak terhadap fintech legal yang ternyata ini terkait dengan pengaduan konsumen? Ya, kalau yang pertama permohonan restrukturisasi itu biasanya kami pengurus tetap memonitor untuk dibantu. Kalau yang kedua bunga yang tinggi, kalau benar di kedapatan bahwa melakukan pinjaman, memberikan pinjaman dengan batas, karena kita ada batas, ada code of conduct kita, batas maksimum adalah 0,4% per hari. Kalau di atas itu kita ada namanya majelis etika, melanggar kode etik, maka kita akan memberikan sanksi kepada platform yang berizin. Bisa dicabut, sanksi paling tinggi ada dicabut keanggotaannya. Oke, artinya ini sanksinya secara bertahap ya Pak ya, tidak langsung ditegur begitu. Nah kalau dari internal AFPI sendiri sebetulnya evaluasinya seperti apa sih Pak? Kenapa lagi-lagi bisa terjadi lagi nih sengketa antara penyedia jasa keuangan dan juga nasabah ini terjadi lagi Pak? Ya, kita tentunya tetap memonitor anggota kita. Member kita ada 102 yang berizin. Kita terus melakukan, kita ada namanya patroli. Kita melakukan pengecekan. Tentunya juga dari komplain ataupun pengaduan
bunga yang tinggi ataupun penagihan yang tidak beretika, kita terus follow up. Dan kalau anggota kita melanggar, ya tentunya kita kenakan sanksi. Ya, saat ini ada yang dikenakan sanksi. Dan tentunya kalau dikenakan sanksi, biasanya OJK itu concern terhadap platform-platform yang dikenakan sanksi, ya bisa saja dilakukan suspend ataupun tidak boleh melakukan disburse atau pencairan sampai kasus ini selesai. OJK sangat tegas di dalam hal ini.